Kunci perubahan terletak di akal budi kita, pikiran kita, perspektif. Itu yang menentukan perubahan, dan dari situlah bermula perubahan itu. Sebagaimana yang kitab suci katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti memang perubahan sejati dan yang benar itu bukan sebuah perubahan yang tampak luar semata, tapi berangkat dari dalam, yang sumbernya berasal dari atas. Apa yang dari dalam itu? Tentu saja dari pikiran. Dan apa yang dari atas itu? Tentunya adalah hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan yang dari atas itu memenuhi pikiran kita, yang ada di dalam diri kita, maka perubahan akan sulit untuk terjadi. Namun pada faktanya, kendala terbesar yang menyebabkan perubahan itu terjadi juga ada di dalam akal budi kita, yaitu apa yang kita pikirkan. Dari pikiran-pikiranlah maka sesungguhnya kita menjadi tertawan oleh hal-hal yang menawan di dunia ini. Kita menjadi takluk kepadanya dan kita tunduk sampai akhirnya kita ikuti keinginannya. Padahal itu adalah keinginan kedagingan. Ketika keinginan kedagingan membumbung tinggi dan memenuhi akal budi serta pikiran kita, maka kita sesungguhnya sudah ditawan olehnya. Dan disitulah peperangan terjadi antara keinginan daging dan tuntunan Roh Allah yang harusnya itu menjadi sandaran utama. Tetapi Tuhan memampukan setiap kita untuk sesungguhnya bisa menawan pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkawan dengan Tuhan kita, sehingga kita tidak tertawan karena berkawan dengan Tuhan, pencipta akal budi dan penguasa alam pikiran kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Bagian yang baru saja dibacakan dari 2 Korintus pasal 10 merupakan sebuah sikap yang sangat tegas dan kuat dari seorang rasul bernama Paulus. Dalam kiprah melayani Tuhan dan berkiprah hidup di dunia ini, tentu saja ada ketegangan dan tarik-menarik antara keadaan di dunia ini yang serba duniawi dengan warga negara kerajaan surga yang sudah ditanggung atau diemban olehnya. Ini pula yang sebenarnya menjadi pergumulan orang-orang percaya. Kita masih ada di dalam dunia, tetapi harusnya kita memang tidak mengikuti segala hal yang duniawi. Kita adalah warga kerajaan Allah, yang berarti harusnya mengikuti sistem dan pemerintahan Allah sendiri. Sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan, memang kami masih hidup di dunia. Ini tidak dapat disangkali. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Rasul Paulus sadar betul bahwa sesungguhnya yang membuat dia bisa bertahan di tengah-tengah kondisi dunia yang serba bengkok dan dia bisa menjadi tetap lurus, tidak mengikuti perjuangan secara duniawi, tetapi mengikuti senjata-senjata ilahi, yaitu kuasa Allah. Maka disinilah sebenarnya tantangan terbesar dalam iman kita. Ada dilema, ada seperti tarik-menarik.
Tetapi sikap kita penting untuk diambil. Seperti Rasul Paulus juga mengambil sikap. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sehingga Rasul Paulus sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia lebih takut kepada Allah daripada segala siasat-siasat orang yang mau merubuhkan berdasarkan keangkuhan manusia itu. Dan justru disinilah sebenarnya Rasul Paulus mempunyai sebuah prinsip dan sikap yang jelas, yaitu kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Tuhan. Paulus sadar betul bahwa seringkali pikirannya ditawan oleh berbagai macam kesenangan di dunia ini, ditawan oleh berbagai macam penderitaan di dunia ini, ditawan oleh berbagai macam kesusahan, peperangan, konflik, dan berbagai macam bencana, masalah, musibah yang sering menawan pikiran dan memenuhi pikiran-pikiran kita sampai akhirnya kita takluk kepadanya dan dipenuhi kecemasan, ketakutan. Roh ketakutan memenuhi hidup kita sehingga kita tidak dapat maju lagi karena sudah ditawan oleh segala hal yang ada di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus menyatakan sebuah tekad kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Berarti Paulus menyatakan sikap kami tidak mau ditawan oleh dunia ini dengan segala pikiran-pikirannya yang menyesatkan, yang melukai, yang menghancurkan. Tapi kami mau menaklukkannya kepada Tuhan. Paulus ingin mengatakan kami juga tidak mau ditaklukkan oleh segala pola pikir atau alam dunia ini yang mau membawa kepada kebinasaan. Rasul Paulus jelas sekali. Dia punya sikap untuk perkawanannya dengan Tuhan. Itu membuat dia menawan pikirannya dan menaklukkannya kepada kawan karibnya itu, yaitu Tuhan. Dialah sobat sejati. Dialah yang jadi kekuatan kita. Karena itu bila engkau tidak mau ditawan oleh segala macam kesusahan-kesusahan hidupmu, berkawanlah kepada Tuhan. Dan tawanlah segala pikiranmu kepadanya. Taklukkanlah pikiranmu itu juga kepadanya. Supaya kita bisa berjalan dengan tenang sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan di kitab lain yang mengatakan bahwa apa yang baik, segala yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap kedengarannya, pikirkanlah itu semua. Mari kita tawan pikiran kita, taklukkan pada Tuhan, sang kawan karib kita. Sehingga kita tidak ditawan lagi oleh berbagai macam kesusahan dan pikiran-pikiran salah dalam hidup kita. Mari tetap berkawan bersama dengan Tuhan, kawan sejati kita. Dialah sungguh, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari bersandar berserah kepadanya. Amin.